Halo Shalom Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi kita di ibadah online hari ini. Kita percaya ibadah online ini juga tidak mengurangi berkat Tuhan yang akan tercurah buat setiap kita yang percaya dan rindu saat memuji dan saat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Karena kita percaya tetap kita berada di dalam Tuhan dan tetap memberikan sukacita buat kita. Mari kita berdoa untuk ibadah online kita pada pagi hari ini. Bapak yang baik, terima kasih buat segala berkat yang kau berikan. Dimanapun kami berada, kami percaya berkat Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan lebih lagi pada hari ini, kami siap memasuki ibadah kami. Kami siap diberkati melalui pujian dan juga firman yang akan ditabur. Kami percaya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Yang siap kita katakan sama-sama. Amin. Puji nama Tuhan. Lagi-lagi Tuhan berkata, Tuhan selalu memberikan kita hati yang bersuka cita. Karena di tengah-tengah sukacita ada berkat Tuhan tercurah. Mari kita angkat pujian, Dia girangkanku. Haleluya. Mari kita masuki gerbangnya dengan sukacita. Haleluya. Haleluya. Ku masuki di gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebabnya ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebabnya Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Katakan kembali, Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, haleluya, haleluya, amin. Hai, puji nama Tuhan. Biar di tengah-tengah keberadaan kita tetap berseru kepada Tuhan. Kita percaya pertolongan hanya ada pada Tuhan. Dan Tuhan kita hebat. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Bapa. Tuhan kami luar biasa. Dia pembela kami. Haleluya. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha kuasa. Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Kami berseru kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Luar biasa Kau. Tuhan
Serukan Bapa, Yesus Tuhan Raja, kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama lihat dalam maya. Haleluya. Kami berseru hanya kepada Engkau Tuhan, Kau yang memberikan kami kekuatan, Kau yang memberikan kami kemampuan. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, Raja segala raja. Nyatakan tergoyahkan, Amin. nyatakan terkalahkan, Tuhanku hidup, hidup dan berkuasa. serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, kuasa tunduk dalam namanya. Ya luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama Dia serukan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama Dia dalam Yesus, Yesus nama Dia dalam Yesus, Yesus nama Dia dalam. Haleluya Tuhan, nama di atas segala nama, nama yang memberikan kami kemenangan. Haleluya. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Wow, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, di tengah-tengah masalah yang kita hadapi di tengah bangsa ini, banyak hal yang kita mungkin takut. Sama, hampir semua juga mengalami namanya ketakutan. Tapi lagi-lagi percayalah, walaupun kita melihat ke kiri, ke kanan ada ketakutan luar biasa, tapi lagi-lagi Tuhan selalu ada beserta kita. Amin. Marilah Bapak Ibu, hari-hari ini kita pegang janji-janji Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan, tetap berharap kepadanya. Pujian ini berkata, Kau tidak pernah tinggalkan kami Bapa. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
Terima kasih Bapa. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Haleluya. Setiap waktu dalam hidupku, terima kasih Bapa. Tak pernah kau tinggalkan. Terima kasih Bapa. Meskilah kadang kami mungkin tidak bisa melihat apakah mungkin, tapi kami percaya sampai hari ini kau tetap ada bersama dengan kami Bapa. Haleluya. Kami hadapi bersama Engkau, bersama Engkau Tuhan. Dan kami berkata Bapa, kami kuat bersamamu. Haleluya Tuhan. Walau 1000 rebah di sisi kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah sebab Yesus. Walau 1000 rebah kau tetaplah, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kami akan mampu, kami akan bisa Bapa. Kami akan kuat bersamamu, bersamamu. Kekuatan hanya ada padamu, kekuatan ada padamu. Oh, bersamamu, bersamamu Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami akan cakap hadapi Kau. Kami akan mampu menghadapinya. Walaupun kami melihat ke kiri, ke kanan, ke depan, belakang membuat kami takut, tapi lagi-lagi Kau tidak pernah tinggalkan kami. Kami berani berkata Bapa hari ini, terima kasih Bapa, terima kasih. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus serta. Walau 10.000 rebah di sisiku, terima kasih Bapa. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah sebab Yesus serta. Kita mengangkat tangan kita. Walau 10.000
goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi kita katakan, takkan ku goyah, Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kau beserta kami Bapa. Bapak, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini, kami bersyukur buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh kembali beribadah di hadapan Tuhan. Walaupun kami beribadah secara virtual, secara online Tuhan. Tapi kami percaya tetap Roh Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan berkenan atas puji-pujian kami. Dan sebentar kami mau duduk dengar firman-Mu. Biar kiranya Tuhan berbicara melalui hamba-Mu. Urapi dan Roh Kudus memberikan hikmat bagi setiap kami. Untuk kami boleh mengerti apa maksud Tuhan. Dan apa nasihat Tuhan pada pagi hari ini buat kami semua. Biar kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah hari ini. Dan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan saya beri judul panggilan terakhir. Nah saudaraku bicara panggilan terakhir, waduh kayaknya gimana gitu ya saudaraku ya. Bapak Ibu tentu pernah naik kereta ya. Kalau bicara panggilan terakhir, kalau dipanggil nggak ada pasti ditinggal saudaraku. Setuju ya Bapak Ibu ya. Nah saudaraku bicara tentang panggilan terakhir memang berbicara tentang sesuatu yang waspadalah ya. Kenapa saudaraku? Karena kalau sudah panggilan terakhir, ini namanya panggilan terakhir. Begitu kita naik pesawat juga panggilan terakhir. Kalau tidak ada, pasti ditinggal. Naik kereta pun pasti ditinggal. Betul? Nah hari ini saudaraku kita mau lihat satu kebenaran firman Tuhan. Saudaraku di dalam Injil Matius, ya, ketika Tuhan Yesus mengajarkan beberapa perumpamaan, kemudian pengajaran-pengajaran yang disampaikan saudaraku. Nah ada satu yang menarik adalah dikatakan bahwa kerajaan sorga itu seperti apa, ya. Di dalam Matius 13, ya, nanti Bapak Ibu bisa baca, saya singkat saja biar mempersingkat waktu. Dan saudaraku di dalam Matius 13 dikatakan bahwa kerajaan sorga itu seperti penabur, ya. Kemudian perikop berikutnya dikatakan bahwa kerajaan sorga itu seperti biji sesawi, saudaraku, ya. Jadi saudaraku menarik sekali tentang apa yang disampaikan di dalam perumpamaan tentang atau yang diajarkan oleh Yesus. Yang dikatakan bahwa perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ya. Kemudian tentang apa? Tentang harta yang terpendam di ladang. Apalagi tentang pukat di laut. Ya. Nah saudaraku, kemudian disambung lagi dengan Matius 18, saudaraku ya. Matius 18 dikatakan bahwa kerajaan sorga itu seperti raja dan hamba. Ya. Dan kemudian di dalam Matius 20 dikatakan bahwa kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah dan pekerja kebun anggur. Lanjut lagi Matius 22, saudaraku. Nanti Bapak Ibu baca ya, Matius 13, Matius 18, Matius 20, dan Matius 22. Bahwa dikatakan bahwa kerajaan sorga itu seperti raja yang mengadakan perjamuan kawin. Ya. Nah saudaraku, menarik sekali. Tetapi saudaraku, Bapak Ibu perhatikan. Ya. Klimaks dari pengajaran Yesus adalah dia ingin mengingatkan murid-muridnya. Betapa pentingnya akan hari Tuhan. Ya. Saya kasih judul hari ini, last call. Panggilan terakhir buat kita semua. Ya. Saudaraku, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, saudaraku. Ya. Hari-hari ini kita setiap hari kita mendengar ambulan di mana-mana, betul? Sehari bisa lebih dari 5 kali, mungkin 10 kali, saudaraku. Ya, saudaraku yang bicara namanya kematian, aduh, seakan sehari-hari ini begitu dekat, betul? Bicara kesehatan begitu mahal, apapun dikejar, betul? Ya, susu beruang, jahe, vitamin, waduh, saudaraku, kita harus minum. Betul ya?
saudaraku ya. Nah saudaraku, dari pengajaran yang Tuhan ajarkan dari Matius 13, 18, 20, 22. Nah saudaraku, di Matius 25 saudaraku. Ya, sekali lagi bahwa Tuhan ingin mengajarkan atau dia ingin mengingatkan murid-muridnya akan pentingnya yang namanya hari Tuhan. Ya. Nah, Matius 25 saudaraku, Matius 25 ayat 1 sampai 13 ini bicara perikop tentang yang berjudul tentu kita sudah tahu, gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Ya, dilanjutkan dengan Matius 14 ayat 30 perumpamaan tentang yang namanya talenta. Ya, dan yang terakhir adalah ayat yang ke-31 sampai ke-46 bicara tentang penghakiman terakhir. Amin saudaraku. Saudaraku panggilan terakhir. Nah hari ini, saudaraku, saya mau melihat atau membahas tentang perikop tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Ya. Nah saudaraku, mari kita baca sebentar saudaraku. Matius 25 ayat 1 sampai 13 supaya kita mengerti apa maksud Tuhan, apa sih? Kenapa sampai diumpamakan seperti ini? Matius 25 ayat 1 sampai 13 dikatakan, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak ke dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka lalu semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Saya ulang ayat 10 saudara. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Amin. Nah saudaraku, bicara last call, bicara panggilan terakhir. Ya, jangan sampai ini menimpa kita. Amin. Jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita. Artinya begini saudaraku, ya, jangan sampai ketika mempelai datang kita tertinggal. Atau sebaliknya, kita menjadi gadis yang bijaksana. Artinya apa? Kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kapanpun kita, atau kapanpun kita dipanggil, atau kapanpun mempelai datang, atau kapanpun Tuhan datang, kita sudah siap. Amin. Nah saudaraku, menarik kata menunggu saudaraku, ya. Bicara menunggu itu perlu yang namanya kesabaran, dan ternyata saudaraku dari bahasa Latin itu disebutkan bahwa bersabar itu dalam bahasa Latin disebut dengan patior, ya. Patior yang berarti menderita atau suffer, ya. Nah, saudaraku, ternyata saudaraku, perumpamaan ini, ya, ini adalah bagi mereka yang mengklaim, dalam tanda kutip mengklaim, yang mengaku bahwa mereka adalah murid Kristus, mereka adalah orang Kristen. Ya. Bahkan mereka yang disebut dengan pelayan Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Amin. Saudaraku, ngeri sekali kalau nanti ketika Tuhan datang dibilang, aku tidak mengenal kamu. Ya, seperti dalam perumpamaan ini. Waduh, saudaraku, serem ya. Sekali lagi, bahwa perumpamaan ini adalah bagi kita semua, bagi mereka yang mengklaim pengikut Kristus dan yang mengaku setia kepada Tuhan. Ya, jadi kalau pertanyaannya hari ini saudaraku, kalau tiba-tiba pagi hari ini Tuhan datang, sudah siap atau belum kita? Amin.
Kalau mungkin hari ini adalah hari terakhir kita, sudah siap belum kita? Dikatakan Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun akan saatnya. Amin. Sekali lagi saudaraku, dengan tidak mengurangi rasa hormat, hari-hari ini kita merasa dekat sekali dengan yang namanya kematian, betul? Ya, waduh, serem sekali. Ya, tapi lagi-lagi, dengar baik. Kalau kau sudah siap dengan pelitamu, kapanpun Tuhan datang, kapanpun kita pulang, kita sudah siap. Amin. Berjaga-jaga, sebab kita tidak tahu kapan, hari, dan waktunya. Nah, saudaraku, menarik di dalam perumpamaan ini, saudaraku, ada beberapa persamaan, ya. Setuju Bapak Ibu ya? Jadi persamaannya adalah mereka adalah orang-orang yang terpanggil. Artinya mereka adalah 10 orang dari gadis yang diundang dalam persiapan untuk pesta perjamuan perkawinan. Nah, saudaraku ya, yang pertama adalah sama-sama orang terpanggil. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini, Bapak Ibu dan saya sama-sama orang yang terpanggil. Betul? Nah, yang kedua adalah Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang sama-sama membawa pelita. Setuju ya? Di dalam perumpamaan ini dikatakan bahwa 10-10-nya membawa pelita. Dan yang ketiga, sama-sama menunggu nih kita nih, ya. Bapak Ibu menunggu, saya menunggu. Betul? Dan bahkan dikatakan semuanya tertidur lelap. Kita sama-sama tertidur. Oke? Kemudian apa? Tiba-tiba terdengar wake up call. Ya, panggilan. Mempelai datang, mempelai datang. Sama-sama Bapak Ibu dengar, saya dengar. Setuju ya? Dan kita kemudian sama-sama bangun tengah malam. Di dalam perikop ini. Amin? Kita punya persamaan. Bapak Ibu beribadah tiap minggu sama dengan saya juga. Bapak Ibu mempersembahkan sesuatu buat Tuhan sama, kita juga sama. Oke? Tetapi ada perbedaannya saudaraku. Ya, dalam perumpamaannya dikatakan bahwa ada yang bodoh, ada yang bijaksana. Ya. Kita masuk golongan yang mana? Masuk yang bijaksana atau masuk yang bodoh? Ya. Itu perbedaannya yang pertama. Nah, yang kedua adalah apakah kita menganggap remeh? Artinya, pasti nggak lama nih pengantin datang. Tuhan pasti juga ngerti problem saya. Macam-macam, saudaraku. Kalau kita ke Bandung, ya, naik mobil dari sini. Kalau kita bilang, cukup 1 tangki, misalkan begitu. Bapak Ibu tiba-tiba di jalanan macet. Selesai. Tapi kalau kita percaya, ketika ada kesempatan untuk mengisi bensin, kita isi bensin. Nah, saudaraku, jangan menganggap remeh. Itu perbedaannya. Yang pertama apa? Yang satu bodoh dan yang satu bijaksana. Yang kedua adalah yang satu bertanggung jawab, yang satu menganggap remeh. Dan yang ketiga adalah dari bertanggung jawab dan menganggap remeh, punya cadangan minyak. Itu perbedaannya. Tentu yang keempat, yang terakhir adalah yang satu masuk, yang satu dikunciin. Betul? Nah, saudaraku, hari ini, ya, pagi hari ini kita dengar firman Tuhan. Kita masuk golongan yang mana? Apakah kita masuk yang bodoh, apa yang kita bijaksana? Pertanyaannya pagi hari ini, saudaraku. Kalau Tuhan Yesus datang pagi hari ini, kita udah siap belum? Atau mungkin nanti malam ketika kita tidur, kita nggak pernah tahu. Sudah siap belum? Atau mungkin hari ini adalah hari terakhir kita, sudah siap belum? Amin? Ini bicara perumpamaan, saudara. Ya. Tadi saya bilang 13, kemudian 18, 20, 22. Kerajaan surga seumpama A, B, C. Dan klimaksnya adalah bicara tentang hari Tuhan. Bicara tentang hari terakhir. Bicara tentang apa? Bicara tentang panggilan terakhir. Nah, yang membedakan apa, saudaraku? Kita sama-sama ibadah, kita sama-sama pelayanan, kita sama-sama mempersembahkan sesuatu buat Tuhan. Kita sama-sama mungkin rajinnya sama. Tetapi yang membedakan adalah bijaksana dan bodoh apa? Pelita. Apa itu pelita, Bapak Ibu? Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Nah, belajar, saudara. Di saat-saat seperti ini, mari kita tetap belajar mengandalkan Tuhan, belajar membaca firman terus dengan tekun dan luar biasa. Amin. Jangan sampai nanti ada sesuatu perbedaan.
kok saya ditinggal? Oh, saya ketinggalan. Waduh saudaraku, kalau pintu udah ditutup, selesai. Dikatakan, aku tidak mengenal kamu. Amin. Saudaraku, kesiapsiagaan kita adalah hal yang terutama dan yang paling utama. Jadi ibaratnya seperti kita standby, kapan maling mau datang, kapan apa sesuatu yang ya kita harus jaga-jaga terus. Tadi saya bilang, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya bilang, hari-hari ini begitu mencekam. Seakan-akan saya bilang, seakan-akan kematian dekat sekali. Betul? Ya? Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, mari kita menjadi gadis yang bijaksana. Yang selalu membawa cadangan, tidak menganggap remeh, dan selalu siap sedia. Betul? Sekali lagi pertanyaannya, kalau Tuhan datang hari ini, kalau Tuhan datang pagi hari ini, mungkin hari ini terakhir, apakah kita sudah siap? Betul? Kalau mungkin hari ini adalah hari terakhir kita, Bapak Ibu mau ngapain? Amin. Bicara tentang perumpamaan ini, serem saudaraku. Kita harus siap sedia. Kapan waktunya kita nggak ada yang tahu. Yang pasti kita harus bawa cadangan minyak terus. Menjadi yang bijaksana. Betul? Kenapa? Karena kematian itu sering terjadi ketika itu sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh orang. Bahkan orang-orang bertindak seolah-olah mereka akan hidup selama-lamanya. Artinya apa? Happy terus. Senang-senang terus, hura-hura terus. Betul? Sekali lagi saya ulang saudaraku. Bahwa kenapa kita tidak siap? Kenapa? Karena orang menganggap ya, mereka bertindak seolah-olah mereka hidup selama-lamanya. Dan mereka menganggap mungkin bahwa kematian itu sesuatu yang apa namanya? Masih jauh kira-kira begitu saudara. Ya. Sekali lagi kematian sering terjadi ketika paling tidak diharapkan. Betul? Saudaraku, di dalam iman, kematian bukanlah akhir dari segala sesuatu, melainkan justru merupakan suatu awal sukacita yang besar bagi orang yang mati di dalam Tuhan. Tetapi pertanyaannya, sudah siap belum? Bagaimana dengan iman kita? Bagaimana dengan persiapan kita? Bagaimana dengan cadangan minyak kita? Betul? Hari ini saudaraku, firman Tuhan sederhana. Panggilan terakhir buat kita semua. Ya, last call. Panggilan terakhir. Saudaraku, saya bilang tadi ilustrasi di depan. Ketika kita dipanggil, ketika kita punya tiket kereta, panggilan terakhir tidak ada, ditinggal, saudara. Betul? Dan pesawat pun sama. Nah, demikian juga dengan hari Tuhan. Klimaks dari Matius 25 adalah bicara tentang penghakiman. Bicara tentang yang namanya hari Tuhan. Amin. Hari-hari ini kita diingatin untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Minggu kemarin saya berbicara tentang yang namanya antusias di dalam Tuhan. Apapun yang Tuhan sudah percayakan buat kita. Pelayanan, ibadah, dan sebagainya. Mari kita bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan sudah kasih buat kita. Nah, hari ini saya ingatkan buat kita. Mari kita siap siaga di dalam Tuhan. Penuh hikmat. Kenapa saudaraku? Karena ada hal-hal tertentu yang tidak dapat kita peroleh di menit-menit terakhir. Ya. Saudaraku, hamba-hamba Tuhan banyak yang meninggal gara-gara COVID. Ya. Rekan-rekan pelayan, saudaraku luar biasa. Ya. Seakan kematian itu dekat sekali. Seandainya itu terjadi sama kita. Sudah siap kita belum? Ya, jadi saya bilang ada hal-hal tertentu yang tidak dapat diperoleh pada menit-menit terakhir dan ada hal-hal tertentu yang tidak dapat dipinjamkan dari orang lain. Ya, hari ini saya ingatkan buat kita semua, mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Betul? Mari kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita lebih lagi baca firman, kita lebih lagi doa di hadapan Tuhan. Karena kematian tidak pernah ada yang tahu. Oke? Karena banyak orang saat ini hanya menjadi pemula yang baik, artinya menjadi starter yang baik. Tetapi menjadi finisher yang tidak baik. Ya. Saya ulang saudaraku, banyak orang memulai sesuatu yang baik. Tetapi
sedikit menjadi finisher atau menjadi penyelesai yang baik. Sedikit sekali. Ya. Jadi kalau kita sudah memulai sesuatu di dalam roh, mari kita akhiri dengan sesuatu yang baik. Betul? Sayang sekali kalau Anda dulunya pelayan, kalau Anda dulu sudah dipercayakan sesuatu yang luar biasa. Namun ketika engkau diberkati, engkau meninggalkan pelayananmu. Kalau kau sudah diberikan talenta sama Tuhan, kemudian kau meninggalkan atau melepaskan talenta itu. Ya, ingat, Matius 25 bicara tentang hari Tuhan. Sekali lagi saya bilang bahwa banyak pemula yang baik, tetapi sedikit menjadi penyelesai atau finisher yang baik. Dimulai di dalam roh dan berakhir di dalam daging. Oke? Sekali lagi saudaraku, sekali pintu ditutup dan selamanya tidak akan bisa dibuka. Amin. Hari ini firman Tuhan buat mengingatkan kita semua. Kita berbicara tentang bagaimana kita menjadi seseorang yang bodoh atau kita menjadi seseorang yang bijaksana di hadapan Tuhan. Menjadi orang yang siap menyambut kedatangan mempelai ataupun menjadi orang yang menganggap remeh, tidak siap, akhirnya ketinggalan. Amin saudaraku. Dan biarlah firman Tuhan hari ini merupakan bahwa mengingatkan kita kembali bahwa penggenapan dari perumpamaan ini adalah bicara tentang yang namanya akhir zaman. Bagaimana umat pilihan Tuhan bisa mengantisipasi kedatangan Tuhan yang kedua. Bisa mengantisipasi sesuatu yang namanya dalam tanda kutip kematian. Amin. Mari saudaraku, hari-hari ini, ya, hari-hari ini mengingatkan kita untuk kita lebih dekat sama Tuhan. Bukan malah sebaliknya, malah kau bersembunyi, malah kau menjauhkan diri dari ibadah, malah kau menjauhkan dari persekutuan. No, saudara. Ya tentu saudaraku kita harus menggunakan prokes yang ketat dan baik. Ya, ibadah pun tetap yang baik. No? Tapi satu hal, jangan kau menjauhkan diri dari ibadah. Satu hal, jangan kau lupakan doa dan baca firman Tuhan. Biarlah hari ini firman Tuhan boleh mengingatkan kita bahwa kita untuk selalu siap sedia dan tetap percaya di hadapan Tuhan. Dan Ebenezer, kalau kita ada sampai saat ini, semua karena Tuhan. Amin. Shalom. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati buat kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Ajar kami untuk menjadi gadis yang bijaksana di hadapan Tuhan, yang tidak menganggap remeh, yang selalu punya antisipasi dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu setia di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk selalu standby iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Biar kiranya Tuhan yang memberkati kami dan memberikan nikmat kepada kami. Terpuji nama Tuhan. Memberkati anak-anakmu yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Biar kiranya Tuhan juga menyertai. Dan Tuhan juga memberkati anak-anakmu yang dimanapun berada, yang menyaksikan ibadah online ini. Biar kiranya berkat Tuhan boleh memberkati seluruh keluarga mereka. Apapun yang dilakukan, biar kiranya Tuhan yang menyertai dan memberkati. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sabda girangkanku, dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Bapak Ibu, dengan demikian berakhir ibadah kita pada pagi hari ini. Dan mari kita saudaraku, kita mengucap syukur, kita bangkit berdiri dan kita akan menerima doa berkat daripada Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah hari ini boleh berjalan dengan baik. Biar kiranya pujian kami, biar kiranya nasihat firman Tuhan boleh menegur dan menasihati kami. Terpuji nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika kau hari ini sungguh beribadah kepada Tuhan,
Dan kau mendengarkan firman Tuhan dan kau menjadi pelaku firman. Biar kiranya dimanapun kau berada kau mendapatkan berkat daripada Tuhan. Apapun yang kau lakukan, biar kiranya diberkati. Keluar masukmu diberkati, keluargamu diberkati. Pekerjaanmu diberkati, usahamu diberkati. Bahkan studimu diberkati. Biar kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus menyertai kau sejak pagi hari ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan memberkati.